Halo adik-adik, bertemu kembali kita di dalam ibadah sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru. Adik-adik, tadi sudah lihat belum bagaimana adik-adik menyanyikan lagu paduan suara tentang Yesus cinta semua bangsa. Lucu-lucu dan menggemaskan. Adik-adik, bagaimana keadaan adik-adik hari ini? Kak Helen berharap semuanya dalam keadaan sehat. Dan sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita mau membukanya dengan doa. Dan doa pembukaan ini akan dibawakan oleh teman kita bernama Joshua. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai kebaktian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul lagi. Berkati kebaktian ini dari awal hingga akhir. Berkati juga kakak-kakak yang memimpin pujian dan yang menyampaikan firman Tuhan. Amin. Terima kasih Joshua untuk doa pembukaannya. Adik-adik, siapa yang sudah menyiapkan Alkitabnya? Kak Helen sudah. Cheryl sudah? Sudah. Sky sudah? Sudah. Bagaimana adik-adik yang lain? Pasti sudah ya. Nah, adik-adik, kita mau membaca ayat di dalam Alkitab. Kita mau membaca di dalam Lukas 18 ayat 16a. Lukas 18 ayat 16a. Kita baca bersama-sama. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku." Sekali lagi, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku." Adik-adik, Tuhan Yesus mau adik-adik dan semua anak-anak datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat menantikan kita, menantikan adik-adik, mau yang balita, mau yang masih TK, atau yang sudah SD. Nah, adik-adik, Kak Helen mau ajak adik-adik menyanyikan satu pujian, baik kita kecil atau yang besar, Tuhan Yesus cinta kita semua. Kita sama-sama menaikkan pujian ini ya. Yesus cinta anak-anak sedunia. Yesus sangat cinta kamu juga. Hai kamu yang besar, hai kamu yang kecil, semua sangat dicintainya. Yesus cinta anak-anak sedunia. Yesus sangat cinta kamu juga. Hai kamu yang besar, hai kamu yang kecil, semua sangat dicintainya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pujian Yesus cinta anak-anak sedunia. Sekarang, Kak Helen mau ajak adik-adik kenalan sama beberapa teman yang istimewa. Kita nggak mau lama-lama lagi, kita mau kenalan yuk sama mereka. I am Esther and this is my ability. I am Aaron is my ability.
Adik-adik, bagaimana? Tadi sudah kenalan dengan Aaron, Esther, dan juga Reason? Mereka adalah teman-teman kita yang istimewa. Walaupun kita memiliki perbedaan, mungkin dari tempat yang berbeda, dari negara yang berbeda, mungkin juga dengan keistimewaan yang berbeda, Tuhan tetap mencintai kita dan Tuhan menanti-nantikan kita. Seperti ayat yang tadi kita sudah baca, nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Tuhan menantikan kita untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini, firman Tuhan kita akan dibacakan oleh Kak Nadia. Firman Tuhan tentang apa ya? Firman Tuhan kita tentang bagaimana Tuhan menyambut anak-anak. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi satu pujian. Kita nyanyi sama-sama ya. Nama kakak, Kak Nadia. Apakah hari ini adik-adik siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kakak harap siap ya. Yuk, sebelum lebih lanjut, kita berdoa dulu yuk sama Tuhan. Kakak pimpin kita dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin sertai kami, pimpin kami agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang pasti ajak ibadah sama mama atau papanya sering nunda-nunda? Ntar dulu deh ma, kartunya bagus. Ntar dulu nih, gamenya lagi seru. Gak mau sekolah minggu deh ma, nanti nunggu pas udah ke gereja aja, baru sekolah minggu. Hayo, siapa yang sering seperti itu? Nah, adik-adik, papa mama kita sebenarnya baik banget. Papa mama kita baik, ingin adik-adik deket sama Tuhan. Makanya diingetin terus, ayo ibadah hari Minggu, ayo ibadah hari Minggu. Orang tua kita sangat ingin sekali anak-anaknya dapat dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, gak hanya papa mama kita aja yang ingin kita dekat sama Tuhan, tetapi sejak pada zaman dulu, pada zaman Yesus, juga ada orang tua yang ingin sekali mendekatkan anaknya kepada Tuhan. Ada yang tahu ceritanya nggak? Ayo. Nah, kalau ada yang tahu, terus lupa-lupa ingat atau ada yang ingat tapi lupa-lupa juga gitu. Yuk kita sama-sama dengar cerita kakak hari ini ya. Jadi adik-adik, Yesus pada masanya itu ya banyak melakukan mujizat sehingga banyak orang yang menggebu-gebu ingin bertemu sama Tuhan Yesus. Bahkan sehingga orang tua juga pada zaman itu ingin anak-anaknya dapat ketemu sama Tuhan Yesus. Namun cukup sulit
Karena Yesus pelayanannya berpindah-pindah, gak hanya stay di satu tempat. Namun di suatu hari, Yesus sedang mengajar di Yudea. Pada saat itu, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dan melakukan mujizat-mujizat di sana. Ia menyembuhkan orang buta, orang lumpuh berjalan, dan masih banyak lagi. Sehingga orang tua yang tahu kabar itu, orang tua yang tahu kabar itu dan memiliki anak di sana, mereka senang banget. Mereka mau membawa anak-anaknya untuk ketemu Yesus, untuk didoakan dan diberkati oleh Yesus. Akhirnya para orang tua segera memanggil anaknya. Nak, ayo ketemu Yesus, ayo cepat sini, gitu ya. Anak-anak pun pada semangat mau ketemu Yesus. Namun adik-adik, sesampainya di sana, tempat itu penuh, ramai, dan banyak orang. Akhirnya para orang tua itu berjuang, permisi Pak, permisi Bu, untuk anaknya dapat bertemu Yesus. Singkat cerita, ketika mereka sudah di depan setelah habis, permisi Pak, permisi Bu, gitu, tiba-tiba murid Tuhan menghalangi mereka dan marah kepada mereka. Berhenti kalian, Tuhan sedang mengajar orang dewasa di sini. Gak ada waktu buat ngurus anak-anak. Ya, padahal para orang tua dan anak-anak tadi udah semangat banget mau ketemu Tuhan Yesus. Tapi ternyata ditolak sama murid-murid Yesus. Tunggu. Tiba-tiba adik-adik ada suara. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ternyata Yesus tidak menolak anak-anak untuk datang kepadanya. Malah Tuhan mau bertemu dengan anak-anak. Tuhan menyambut anak-anak itu. Akhirnya para orang tua senang banget anaknya dapat bertemu langsung bersama Yesus. Bahkan Yesus melakukan hal yang indah, memeluk anak-anak tersebut, memberkati anak-anak, mendoakan mereka. Adik-adik, Yesus menyambut anak-anak tersebut karena Tuhan Yesus sayang kepada anak-anak. Oh, senangnya. Dari kisah hari ini kita tahu adik-adik bahwa Tuhan Yesus tidak menolak siapapun. Baik dia dari bayi, sampai dia kecil, jadi remaja, sampai opa-oma. Semua Tuhan Yesus sambut. Semua disambut baik sama Tuhan. Kenapa ya? Alasannya karena Tuhan sayang semua orang. Tentu juga sayang sama anak-anak. Dan Yesus mau menyambut setiap kita. Jadi adik-adik, saat papa mama ajak adik-adik, ayo sekolah minggu, ayo persekutuan keluarga. Artinya orang tua adik-adik mau mengajak adik-adik untuk lebih mengenal Tuhan Yesus. Ingat, Tuhan Yesus menyambut kita loh. Tuhan nggak menolak kita walaupun kita masih kecil. Enggak. Tapi Tuhan menyambut kita. Ia malah berkata, biarlah kita bisa datang kepadanya. Adik-adik, kenapa ya kita harus datang kepada Yesus? Nah, kenapa kita harus datang kepada Yesus? Karena kita semua perlu Yesus. Hah? Kapan ya kita butuh Yesus? Kapan ya kita perlu Yesus? Nah, pas adik-adik takut, pas adik-adik sedih, saat itu kita perlu Yesus untuk menolong kita. Tapi nggak hanya waktu sedih aja loh. Tapi pas gembira, saat seneng, main sama papa mama, bisa dapat nilai yang bagus, dapat mainan yang baru. Pada situasi yang menyenangkan, kita juga butuh Tuhan
untuk kita menceritakan kegembiraan kita, kebahagiaan kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Sehingga di situasi apapun, kita butuh Tuhan. Jadi ingat ya adik-adik, kita butuh Tuhan kapanpun dan dimanapun. Walaupun kita kecil, tetapi Ia menyambut kita. Ia tidak menolak kita. Itu semua karena Ia sangat sayang kepada kita. Amin. Yuk kakak pimpin kita di dalam doa. Bapa, sungguh bersyukur bahwa setiap kami diingatkan bahwa Engkau sangat sayang kepada kami. Walaupun kami kecil, tapi Engkau menyambut setiap kami. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Nadia yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita tambah mengenal lagi bahwa Tuhan tidak memilih-milih mau yang tua, mau yang muda, atau yang kecil. Tuhan selalu menantikan kita. Terlebih, walaupun kita belum bisa bicara, masih seperti adik-adik kita yang masih bayi, Tuhan tetap menantikan kita. Karena kita semua adalah anak-anak yang disayang sama Tuhan. Jadi, adik-adik gak boleh lagi ya kita males-malesan, kita menunda-nunda untuk ibadah. Adik-adik, sebelum kita menyelesaikan ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah ibadah hari ini. Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan, kami boleh selalu diingatkan bahwa Tuhan menunggu kami, menantikan kami, dan kami tidak boleh lagi malas dan tidak mau lagi menunda-nunda untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan untuk kami boleh beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik boleh minta tolong kepada papa dan mama untuk mentransfer ke nomor rekening gereja yang nanti akan dilampirkan. Terima kasih adik-adik, jaga kesehatan selalu. Dadah! Little ones like me. Jesus loves the little ones like you.